Baik, saya melihat bahwa ada sejumlah nama yang saya boleh sebutkan yang menjadi calon gubernur ke depan adalah Pak Edi Langkara, mantan Bupati Halteng. Kemudian ada Sultan Tidore, Ya. mantan anggota DPD. Masih anggota DPD? Masih anggota DPD. Masih anggota DPD sekarang. Kemudian ada Wali Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim. Ya. Ada mantan Bupati Sula, Bapak Ahmad Hidayat Mus. Kemudian ada Dr. Muhammad Kasuba mungkin. Dr. Muhammad Kasuba dari PKS, dari Halmahera Selatan. Yang juga mantan Bupati Morotai, Beni Laos. Dan tokoh muda Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Desa, Bapak Taufik Majid. Nah. Samping itu kita juga tidak menutup kemungkinan muncul tokoh-tokoh nama-nama lain yang akan mewarnai proses pemilihan gubernur Maluku Utara ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia, kesehatan, rezeki yang melimpah dan mungkin penjagaannya selalu kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan senior saya, Pak Yusuf Hasani, Dr. Andus Yusuf Hasani, MSI. Ya. Beliau ini sekadar di sepintas, beliau ini mantan ketua cabang Himpunan Mahasiswa Islam cabang Manado. Tahun berapa tuh? 85. Tahun 1985 ya, berarti masa-masa rame-rame soal asas tunggal waktu itu ya, di zaman Pak Harto itu. Iya. Jadi beliau lebih senior dari saya, walaupun 85. Ya, beliau lebih senior lah dari saya. Tahun 85 itu saya baru masuk HMI. Saya baru training itu. Iya. Nah, ini sudah lama sekali baru jumpa ya, baru jumpa lagi sudah lama, mungkin sudah hampir 10 tahun kali, padahal sama-sama di Jakarta. Cuma karena beliau juga sibuk, kita juga kesana kemari, jadi tapi beliau ini orang Ternate juga, tapi beliau banyak tahu tentang Kesultanan Ternate, misalnya kan beliau bagian dari keluarga beliau, bagian dari dalam, sehingga dia bergaul lama dengan Pak Sultan Ternate, terutama Sultan Mudafar Shah almarhum. Ya, sampai sekarang juga beliau mengikutinya. Dia juga sebagai seorang aktivis. Kemudian dia aktivis politik juga, pernah di pimpinan Partai Bulan Bintang ya, di masa Kaban, Yusril, Sekarang ketika dia mengajar di Universitas Jakarta sebagai pernah jadi ketua program studi ilmu politik. Ketua program studi ilmu politik ya di Universitas. Itu di mana itu Universitas? Di Polmas. Jakarta Timur. Polmas, Jakarta Timur ya. Polmas. Besar sedikit suara. Nah, kita mau ingin ngobrol-ngobrol ringan karena beliau ini juga pernah, kami berdua ini, beliau lebih senior dari saya, tetapi ketika Provinsi Maluku Utara tahun 99 dimekarkan, kemudian ada pilkada ya, ada pejabat, karena waktu itu kan Maluku Utara pernah dilanda konflik. Betul. Konflik sosial ya, bernuansa SARA tahun 99, 2001 apa gitu ya. Kemudian ada pilkada, masih ingat teman-teman waktu pilkada antara almarhum Bang Gafur, Dr. Abdul Ghafur, Tengku Abdul Ghafur, beliau adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Kemudian calon gubernur di sana, kemudian berlawanan dengan Pak Taib Armain. Waktu itu saya Pak Taib Armain, beliau Bang Gafur. Betul. Waktu itu ya, tapi kita kan sebagai sesama perantau, sama-sama organisasi, sama-sama aktivis Muslim, ya kita tidak ada masalah gitu loh secara pribadi, tapi kalau kita punya aspirasi berbeda itu hal yang biasa, kawan-kawan sekalian. Nah, kebetulan beliau ini juga nulis buku ya, tapi soal buku dan 2 buku yang isinya juga soal pilkada itu juga di masa lalu dan harapan beliau, nanti kita bahas tersendiri. Tapi yang pada kesempatan ini kan habis pemilu, Bang. Habis pemilu yang diduga pemilu kali ini 2024 itu banyak sekali curangnya. Terutama Pilpres ya, sampai sekarang belum diputus juga ininya. Mungkin 1-2 konon katanya tanggal 22. Nah, jadi kita mau pilkada Maluku Utara itu, kalau kita flashback ke belakang itu kan kita ingin seperti dulu. Betul. Banyak teman-teman sekarang juga, tokoh-tokoh muda yang muncul sekarang ya. Yang muncul ini menurut
Sebelum kita sebutkan, Abang juga bisa sambil ini sebutkan tokoh-tokoh yang kira-kira akan bertarung di 2024 pilkada kali ini ya, teman-teman kita di sana. Ini sebutkan juga apa-apa, tapi bagaimana pandangan Bang Yusuf Hassani ini? Beliau ini alumni MSI-nya dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Ya. Nah, tapi dulu Unstrat ya, Samratulangi. sosial politiknya di Samratulangi, Manado. Nah, kira-kira Abang melihat harapan ya, pilkada kita di Maluku Utara yang sebentar akan digelar secara nasional, itu bagaimana, Bang? Baik. Coba Abang beri pandangan-pandangan supaya bisa menjadi guide preferensi bagi kita di Maluku Utara ke depan. Baik, terima kasih Bang Jun. Suara. Kalau menurut saya, dalam rejim-rejim demokrasi, pemilu itu adalah digunakan untuk menyeleksi siapa-siapa yang layak dipilih sebagai kepala daerah. Itu teorinya kan begitu. Teorinya. Dan tujuan pilkada itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya kita lihat ada varian-varian politik. Padahal sisi lain kita berkehendaki agar kualitas demokrasi kita itu semakin hari semakin meningkat. Iya, betul. Jadi kita ini masih dalam proses demokratisasi, belum sampai pada demokrasi substansial. Dalam proses. Oleh sebab itu, dalam menghadapi pilkada yang akan datang, tentu kita berharap para kandidat calon ini menghadirkan literasi masyarakat melalui pendidikan politik. Pendidikan politik gitu ya. Pendidikan politik melalui kampanye-kampanye. Dan sebagainya. Sehingga masyarakat tercerahkan dalam proses demokrasi. Jika itu terjadi, maka harapan kita semua Maluku Utara ke depan jauh lebih baik dari hari ini. Karena kondisi kita hari ini boleh dibilang Maluku Utara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karenanya membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kualifikasi tertentu. Berarti pada harapan pada pemimpin yang bisa memajukan dan mensejahterakan itu. Betul. Itu kan tujuan esensial. Kemudian di sisi lain dalam pelaksanaan otonomi daerah juga ada problem di sana. Jadi ketika otonomi daerah itu dicanangkan oleh Pak Afan Gafar dan Pak Restrasi itu lalu muncul semacam raja-raja kecil di daerah. Itu juga menjadi problem tersendiri dalam penguasaan pelaksanaan undang-undang kita ini. Lanjut. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, maka saya dan kita semua berharap para kandidat calon yang ada sekarang ini, saya boleh sebutkan bahwa misalnya Pak Sultan Tidore. Orangnya baik, amanah, punya kapasitas lah. Ada juga Edi Langkara, betul. Mantan Bupati Halimara Tengah, mantan anggota DPRD juga, aktivis. Sekarang beliau pengurus DPP Golkar, juga punya kapasitas yang sama untuk bisa memimpin daerah. Ada juga Taufik Majid, sekarang posisi beliau sebagai sekjen di Kementerian Pembangunan Desa, juga punya potensi untuk memajukan daerah. Karena mereka semua punya kapasitas. Ada juga Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim. Yang sekarang ini yang berkeinginan untuk beliau ini lahir dan besar di birokrasi. Betul. Artinya secara teknis beliau paham. Apalagi sudah pernah jadi wali kota. Ada juga mantan Bupati Morotai. Ahmad Hidayat Mus. Sudah 2 kali bertaruh itu. Walaupun beliau ini backgroundnya pengusaha, tapi pernah menjadi kepala daerah. Artinya punya pengalaman di daerah. Begitu juga saudara Beni Laos. Mantan Bupati Morotai dan juga backgroundnya pengusaha. Nah, ini mereka ini yang diharapkan untuk bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar di Maluku Utara pada pemilu akan datang. Jangan sampai pemilu ini menjadi tidak membawa rahmat tapi membawa musibah bagi kita. Kalau kita beroleh pemimpin yang tidak layak, musibah bukan lagi rahmat. Padahal kita harapkan ada perubahan yang Abang lebih pada titik tekankan pada pernyataan perubahan ini pada apakah yang sebagaimana kita pahami untuk lebih meningkatkan kesejahteraan atau termasuk juga pada proses
kualitas pilkada gitu loh. Yes. Nah, perubahan ini kan berakar atau berawal dari proses pilkada. Ya, ya, ya. Jadi pilkada ini ada calon, ada penyelenggara, ada voters. Ya, ya, ya. 3. Ya, ya. Jadi penyelenggara termasuk Bawaslu. Jangan sampai penyelenggara itu independensi dipertanyakan. Ya, ya. Dan mereka harus profesional betul Ya, dalam kerja-kerja sebagai penyelenggara. Betul, betul. Kedua, para caleg juga menghadirkan pendidikan politik dalam proses ini. Iya, iya. Jangan lagi ada semacam politik transaksional. Itu sama dengan membunuh demokrasi. Betul, betul. Karena satu waktu nanti hanya orang berdua saja bisa jadi kepala daerah. Iya. Atau bisa jadi anggota DPRD. Banyak kita punya anak-anak yang pintar-pintar misalnya, tetapi karena secara finansial tidak punya, sehingga dia tidak bisa dicalonkan, apalagi tidak mendapat supporting dari pihak-pihak yang dianggap punya logistik untuk bisa memenangkan pertarungan itu ya. Oleh karena itu, kontrol masyarakat terhadap proses itu menjadi penting. Ya, betul, betul. Itu menentukan kualitas kita demokrasi, menentukan juga kualitas dari pemimpin. Betul. Kalau pemimpin dipilih secara curang, menurut Pak Yusril akan melahirkan pemerintahan yang curang. Iya, iya, iya. Itu menurut Profesor Yusril Jamahendra ya. Dikutip mantan bos dulu lah. Mantan bos yang dikutip oleh hakim anggota MK kemarin. Yang sekarang kemarin bilangnya begini tuh ya. Ya. Jadi memang kita harus banyak berharap ada ada upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam proses pilkada ya, demokrasi langsung seperti ini ya. Kita harus hindari proses politik transaksional tadi. Iya, iya. Itu sungguh-sungguh tidak mendidik. Betul. Dan itu merugikan, dan bahkan merusak karena kita bilang secara teori kedaulatan ada tangan rakyat. Iya. Tapi bagaimana menggunakan kedaulatan itu? Apa dengan uang 50.000 atau 100.000? Iya, iya, iya. Itu kan bagaimana? Penghinaan pada diri sendiri. Pada masyarakat ya, karena masyarakat. Ya kan? Bagaimana Anda menjaga kedaulatan dengan nilai segitu? Iya, iya. Itu kan membunuh akal sehat. Iya, iya, iya. Oleh karena itu kontrol masyarakat terhadap proses ini menjadi penting. Terutama bagi penyelenggara. Betul-betul mereka menjaga independensi mereka, sehingga dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara yang objektif. Jangan seperti pilek kemarin, ada hiruk pikuk piluk macam-macam lah. Iya, iya, iya. Nah, kita berharap pada pilkada tidak ada lagi seperti itu. Iya. Salah satunya bisa itu gelontoran bansos itu ya, itu kan terutama incumbent itu kan, itu kan banyak dilakukan di pilkada sebelumnya, pilkada bahkan. Tapi kali ini kan sudah ada KPK sudah melarang tuh. 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos daerah kepala incumbent tidak boleh ada bansos lah. Ini itu kan berarti sudah disadari bahwa bansos itu punya efek terhadap itu ya, terutama incumbent yang lakukan dan sumber daya dari rakyat, dari Pemda. Ya, kalau itu misalnya Bawaslu melaksanakan fungsi sebagaimana fungsi sebagai pengawas, siapapun melakukan dia harus tindak. Iya, iya. Dia boleh pandang bulu. Betul. Sehingga orang membuat jadi jerah. Ya. Kalau dia bermain di situ, maka itu sama dia membunuh masa depannya sendiri. Dan apa itu kan perspektif secara umum ya tentang pilkada dipandang sebagai sebuah proses demokrasi ya, dan menghargai suara rakyat ya ininya. Nah, yang kita berharap seperti Abang tadi bilang bahwa kita berharap bahwa bisa dengan proses yang damai, proses yang demokratis, rasional dan lain sebagainya itu bisa melahirkan kesejahteraan dalam pengertian pemimpin yang dilahirkan dipilih itu bisa membawa harapan baru. Nah, kita di Maluku Utara itu kan negeri yang termasuk setelah ditemukannya nikel ya, tambang nikel emas di mana-mana, di Halmahera Utara, di Halmahera Tengah, di Halmahera Timur, di Halmahera Selatan misalnya. Yang mestinya itu kan bisa cepat meningkatkan kesejahteraan, membangun infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal selama ini, misalnya Halmahera, jalan, listrik, air bersih dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan bahwa kita masih sangat tertinggal, iya kan? Nah, coba Abang apa yang mesti Abang memberi kontribusi terhadap para calon-calon pemimpin yang akan datang, siapapun yang akan terpilih, ya, dengan background proses pilkada yang kita harapkan. Gitu. Nah, apa yang mesti ini oleh para pemimpin daerah, terutama gubernur, bupati, sehingga betul-betul sumber daya yang begitu besar, termasuk ikan dan lain sebagainya. Kalau kita Maluku Utara kan sekitar 75% kan kita lautan gitu ya, sisanya 20-an% aja daratan. Tetapi sumber daya di 2 tempat baik di laut maupun di darat itu kan cukup besar. Tergantung pemimpinnya.
Iya kan? Nah, coba Abang bisa memberi perspektif terhadap para pemimpin pada saudara kita. Kalau itu saya melihat ada dalam secara umum ada dua hal. Tata kelola pemerintahan dan bagaimana dalam pelaksanaan pembangunan. Itu juga menyangkut manajemen. Pemerintahan misalnya, dia harus punya visi, punya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk derivasinya, turunan dari kebijakan itu. Terus jelas, terukur. Itu satu hal. Yang kedua, soal manajemen, kemampuan dalam memanage pemerintahan. Kalau dia kurang di situ juga akan lemah juga. Betul. Nah, itu yang selama ini kita lihat itu masih lemah. Kalau kita bicara umum, bagaimana mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan demokrasi serta keadilan yang sesungguhnya, maka harus tadi ada kebijakan pembangunan yang berpihak kepada hak-hak masyarakat atau berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau secara teori begini, pertama sebagai gubernur di daerah-daerah, misalnya bupati kabupaten ini punya produk unggulannya apa, lalu provinsi punya fokus pembangunan apa? Ya, untuk memperkuat unggulan tadi. Kalau memang kita wilayahnya luasnya air, laut, maka fokus pembangunan adalah soal kelautan, didukung oleh produk unggulan tadi. Ya, yang ada di daerah-daerah masing-masing kabupaten. Jadi dua dipadukan. Persoalannya adalah bagaimana hubungan komunikasi bupati dengan gubernur, karena bupati-bupati merasakan secara teknis di lapangan. Kita melihat bupati itu tidak menghargai gubernur karena dia merasa saya dipilih, Anda juga dipilih. Ya, saya bukan gubernur kan mestinya perpanjangan tangan. Ya, dari asas desentralisasi. Jadi gubernur punya dua fungsi, sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Fungsi gubernur. Jadi dari sisi itu, nah ini soal gaya kepemimpinan. Karena ada juga bupati merasa saya bukan bawahan gubernur. Padahal dari sisi karena masing-masing dipilih, masing-masing dipilih rakyat gitu. Tetapi kalau garis koordinasi kan dari segi struktural, ya betul. Nah, tapi ini kan soal attitude, soal sikap moral. Oh, karena terlalu cair juga, hubungan strukturalnya terlalu cair, dalam tidak banyak mengikat, sehingga misalnya bupati yang tidak dengar dari gubernur bisa memberikan punishment gitu ya. Kalau dulu kan begitu dia gitu. Sekarang enggak, betul. Tahu, dulu otonom, yang otonom itu ada di daerah, di kabupaten kota, bukan provinsi. Jadi bupati merasa lebih tinggi sedikit dari segi undang-undang. Atau mungkin karena walaupun hubungannya seperti itu, mungkin karena kita punya produk gubernur-gubernur itu, pertama dari sisi kualitas dia terlalu memadai. Pengetahuan di bawah ya, mungkin harisma, dan harisma itu kan bisa dalam bentuk juga bisa kapasitas mereka. Kemudian ketika gubernur mendistribusi alokasi ke kabupaten pembangunan yang dimiliki oleh, kan gubernur kan tidak punya wilayah itu ada di bupati-bupati kan. Nah, itu dianggap tidak terlalu merata, atau misalnya 1-2 kabupatennya dia tekankan sementara yang lain diabaikan, sehingga menimbulkan semacam kecemburuan dari kepala daerah yang lain terhadap. Saya setuju. Kalau maka dalam pelaksanaannya penempatan posisi-posisi penting di tingkat provinsi harus ada keterwakilan dari kabupaten kota tadi. Sehingga mereka juga ada di provinsi. Nah, selama ini kan tanpa mengurangi kualitas mereka ya, karena ada persyaratan itu. Nah, ini belum tergambar. Kalau apalagi kita sana kan banyak suku, banyak suku bahasa. Kalau suku A naik, suku A semua dominan. Itu yang membuat terbelah. Harusnya jangan ada kesan itu. Jadi kesannya kita rame-rame ada di provinsi. Jadi kebersamaan, persatuan terwujud. Nah, itu bukan hanya di Maluku Utara, sepertinya saran ini bisa diterapkan oleh di seluruh Indonesia. Dalam rangka untuk kebersamaan, persatuan. Dalam karena orang mau bersatu kan merasa ada di situ. Kalau dia tidak ada di situ, apa perasaan bersatunya? Betul. Siapa sendiri? Saya nggak ada gitu ya. Nggak ada representasi dari masing-masing. Tanpa mengurangi kualitas. Apalagi kita di sana tuh kan dulu zaman dahulu tuh kan punya negara paling kira ada 4 yang terkenal negara masing-masing secara otonom. Kesultanan Ternate itu kan negara sendiri. Kesultanan Tidore negara sendiri, Kesultanan Jailolo negara sendiri, Kesultanan Bacan negara sendiri. Belum lagi yang kecil-kecil kan di Halmahera pernah tumbuh. Kalau ada lagi hal yang perlu dicermati oleh, bahkan dijadikan gagasan bagaimana menyelesaikan problem daerah.
Kalau saya membacanya begitu, kondisi masyarakat kita sekarang ini, padahal tadinya berbasis adat. Anda tahu saya teliti di Ternate. Setiap anak kecil itu orang tuanya nasihat pertama adalah orang punya, kita punya. Itu mananya itu peletakan dasar kepribadian. Setelah anak ini besar, sekolah dan mengaji, baru dia sadar bahwa ada hukum haram, halal, sunnah dan seterusnya. Tapi peletakan dasar tadi di Tidore misalnya ada apa namanya istilah apa? Loa sebanari. Loa sebenarnya lurus dan benar. Udah lurus harus benar. Konsisten nggak kita dengan? Nah itu para pemimpin kita, terutama pemimpin pemerintahan khususnya, itu kan terkait dengan masalah perilaku penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, korupsi, menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitasnya, gitu ya. Yang penting orang saya, dari suku saya, dari agama saya. Penting itu yang harus dari sekarang harus hilangkan dari pikiran mereka. Kalau kita ingin maju sama-sama. Jadi ada tanggung jawab moral besar sekali pemimpin kepala daerah, gubernur akan datang. Nah, Bang, ada yang mungkin juga terkait dengan masalah otonomi. Ini kita di fenomena terakhir, terutama di masa pemerintahan Jokowi ini ya. Kita itu kan kaya dengan soal mineral, terutama kaitan masalah pengelolaan, kan keterlibatan pemerintah daerah terhadap akses misal pertambangan. Terakhir ini kan rata-rata diambil alih ke pusat, semua perizinan juga harus pusat yang ini. Harapan orang yang terpilih di pilkada yang akan datang, tadi kan harapan pilkada yang akan datang itu tidak harus mencerminkan kedamaian, ya, selain rasional, pemimpin yang akan dilahirkan, pemimpin yang bisa memperhatikan, yang mensejahterakan rakyat gitu ya. Ini sehingga kita seakan-akan kita jadi penonton, pemerintah kita, rakyat kita jadi penonton terhadap investasi yang begitu besar, misalnya di Weda Bay Nikel, di Halmahera Utara emas, di sana itu, kemudian Halmahera Selatan yang juga ada smelter besar di Halmahera Selatan itu. Nah itu dalam hubungan dengan kita berharap pemerintah kita berperan aktif di situ dan tidak semuanya kemudian menjadi ini pusat gitu loh ininya. Sehingga dalam hal pembagian hasil dan lain sebagainya juga mereka punya bergening, punya apa? Daerah kita, pemimpin kita itu memang berjuang untuk rakyatnya, kepentingan rakyat untuk disejahterakan, alokasi anggarannya harus jelas dan transparan gitu. Nah, menurut Abang ini yang masih gimana ya ininya? Ini benar-benar menarik. Saya melihat selama ini ada kelemahan dalam membangun komunikasi politik dengan pihak pusat maupun para pelaksana tambang-tambang. Memang nggak rasional. Daerah tambang tapi ada kemiskinan misalnya. Iya. Sementara yang pelaksana yang punya itu kaya di luar sana. Ini sesuatu yang mengiris hati. Dan pemerintah kita bergeningnya kecil gitu ya, lemah. Karena ini soal komunikasi politik, kemampuan dalam mengkomunikasikan. Atau aturan-aturan yang mungkin dibuat oleh pemerintah tentang masih sentralisasi, yang tadinya sudah desentralisasi sekarang sentralisasi gitu. Ini memang politik ini pada hakikatnya ada lobby. Lobby itu hakikatnya adalah bergening. Di sinilah kita belum teruji dalam hal seperti itu. Kita lebih banyak menerima, tapi tidak cukup kuat untuk membangun bergening. Oke. Ini apa namanya, Bang? Terakhir ini kita kaitan masalah. Nah, Abang melihat dari tokoh-tokoh yang tadi yang rencana mencalonkan diri sebagai kepala daerah, gubernur lah ya. Ada Edi Langkara, Haji Edi Langkara, mantan Bupati Halmahera Tengah. Kemudian ada Sultan Tidore juga mau, yang mantan anggota DPD sekarang yang masih itu ya, masih anggota DPD. Kemudian Pak Wali Kota Tidore 2 periode, Pak siapa namanya? Wali Kota Tidore sama? Pak Ali Ibrahim. Kemudian ada Taufik Majid yang salah satu petinggi birokrat di Kemendes ya, Sekjen Kemendes, Kementerian Desa. Kemudian ada juga yang Ahmad Mus. Kalau Ahmad Mus kan mohon maaf karena kita juga bingung juga karena Golkar masih mencalonkan dia gitu rekomendasi, padahal kita dengar bahwa Pak Ahmad Mus ini belum bisa karena beliau tidak bebas murni di Mahkamah Agung dalam kaitan ada masalah dia itu ya ininya. Tapi kita tidak tahu selanjutnya, siapa tahu pada saat itu sudah bisa gitu pada saat ini. Nah dari nama-nama ini ya, ada juga intelektual kita yang
pengamat politik ya, Profesor Margarito, tapi mungkin beliau tidak tertarik ke sana. Nah, dari tokoh-tokoh ini, ya, yang punya pengalaman kepala desa, ada Beni Laus yang mantan Bupati Morotai, juga pengusaha. Kira-kira di antara mereka ini untuk potret keperluan kepemimpinan Maluku Utara ke depan itu, dan pada gagasan yang abang bilang bahwa mesti ada bargaining, mesti ada lobby. Di antara mereka ini kira-kira menurut abang nih ya, kita sebut aja yang mungkin yang paling pas sesuai dengan pengalaman mereka ini, kira-kira siapa di antara mereka yang bisa kita berharap dari. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin sampaikan ada persyaratan dalam calon gubernur. Iya, sudah itu. Walaupun tadi kita sebut bahwa orang ini layak, tapi kalau dia tidak pada petikan dari partai-partai politik sebagai pengusung, dia juga akan tidak berhasil sebagai calon, apalagi dipilih. Iya, betul. Yang pertama adalah seberapa besar mendapat dukungan dari partai politik. Itu dulu. Kalau dia sudah dapat dukungan, memenuhi syarat, maka dia bisa calon. Iya. Dari sekian itu, kemungkinan paling banyak 3 pasang. Atau maksimal 4 pasang. Kalau dulu di zaman Pak Bang Gafur, Pak Taib periode kedua ya, itu kan ada 4 itu. Ada Pak Irfan, ada Pak ini juga kan. Dipilih oleh rakyat yang kedua. Periode kedua ya. Nah, itu ada 4 pasangan. Kita sudah 4 kali pemilihan ya, kepala daerah. Pemilihan. Harusnya kan kita lebih dewasa lagi. Iya. Dibanding yang pemilihan sebelumnya. Nah, dalam perspektif yang sama ke depannya, pilkada nih. Kira-kira tokoh-tokoh yang muncul ini. Memang ada tokoh besar juga dari kita, misalnya Jenderal yang Pangkostrat itu kan anak Ternate tuh. Iya, Letnan Jenderal Bintang 3. Tapi kan kemungkinan untuk ke situ, ya tapi kita tidak tahu suatu ketika mungkin. Kan beliau masih aktif kan, dan banyak orang berharap biarkan beliau di situ supaya bisa jadi jenderal penuh dan sebagainya. Jadi, tapi ini tokoh-tokoh yang muncul yang diperbincangkan. Lepas dari Jenderal kita 3 bintang ini, kita berharap beliau tetap di militer, menguang karirnya sehingga mencapai maksimal 4 bintang. Itu harapan banyak orang. Betul. Tapi dari 4 ini kita fokus ke ini, abang. Dari 4 ini, dari 4 ada beberapa, bukan 4. Dari beberapa nama yang tadi kita sebutkan itu. Boleh dibilang secara keseluruhan masing-masing punya kapasitas untuk menjadi gubernur. Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Hanya saja dari sekian itu bisa kita peras lagi dari berbagai aspek. Yang mungkin muncul cuma 3 atau 2 dari sejumlah nama. Yang menurut abang dari gagasan abang tadi yang kembangkan itu dan bisa mewujudkan dari pengalaman lobby jaringan ke berbagai pihak terkait dengan misalnya di pusat-pusat pengambilan keputusan, misalnya dari pengalaman mereka, rekam jejak mereka, ada Edi Langkara, ada siapa namanya, ada masing-masing mereka punya jaringan komunikasi dengan berbagai pihak dalam kaitan masalah pembangunan untuk rakyat. Karena mereka juga ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi sekjen di kementerian, punya komunikasi dengan sejumlah pihak. Masing-masing punya kelebihan. Mungkin juga tetap ada kekurangan. Pasti, sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan. Tetapi bagaimana meminimaliskan kekurangan itu sehingga dia menjadi lebih bisa mewujudkan kesejahteraan lebih cepat, percepatan pembangunan, dan memberikan bargaining yang kuat terhadap yang yang paling inti adalah soal skill. Jadi yang saya maksud tadi, dia harus memiliki kualifikasi tertentu, kita sebut saja skill, knowledge, pengetahuan, dan attitude. Attitude ini menyangkut sikap dan moral. Sikap dan moral. Niat dia menjadi pemimpin. Itu tergambar dari attitude. Nawa itu seseorang tergambar di attitude. Nah, ini yang hilang di kita. Kalau kita lihat secara umum, saya orang sosiologi, saya bisa katakan bahwa pemimpin kita banyak kehilangan muruah. Muruah itu rasa malu. Rasa malu. Ini juga tantangan. Berarti kaitan masalah korupsi, takut jangan sampai apa celewengan kekuasaan, salah gunakan kekuasaan. Kalau mereka punya komitmen bahwa Nawa itu kami untuk mengabdi. Bentuk pengabdian seperti apa? Nah itu kan bukan hanya sekadar orang, semua orang bisa juga melakukan begitu. Katakanlah kita secara teori, mereka harus mewujudkan pemerintahan yang bersih, kemudian memajukan kesejahteraan rakyat, secara demokratis dan keadilan. Itu kan teori. Memang harus begitu.
Iya, iya. Maka membutuhkan tadi skill. Dia harus puasa. Iya, iya. Puasa untuk tidak apa ya? Menahan diri, Menahan untuk diri memperkaya untuk dirinya, keluarga, puasa dalam hal itu. KKN lah ya. Yes. Sehingga dia ingat puasa, maka para bawahannya juga ikut puasa. Iya, dan dia bisa semuanya diarahkan untuk Yes. nampak Jadi program tujuannya adalah katakanlah ini amal jamai kita. Gubernur dengan perangkatnya membuat amal jamai, amal bersama. termasuk kabupaten-kabupaten Termasuk semua bupati yang kita bicara ini kan pemimpin secara keseluruhan. Bupati, wali kota, gubernur sama. Karena yang Anda hadapi di bawah rakyat juga. Iya, jadi visinya harus selain ada kemampuan secara tadi disebutkan itu visinya harus visi ini kan lebih pada masa depan. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan itu terkait dengan niat itu apa tadi. Kemudian dia juga bagaimana dalam demokrasi modern, tahu di dalam bukan hanya demokrasi, dalam agama yang dianut oleh kita apapun itu kan dia harus puasa dan menahan diri untuk tidak cepat memperkaya diri, memperkaya keluarga. Yang itu bisa menjadi malapetaka dalam jangka panjang bagi keluarganya, dan seperti yang terjadi misalnya mohon maaf gubernur kita yang lalu kan ditangkap KPK itu ini kan presiden guru buat kita. Harus mereka belajar dari sini. Jadi harapan terhadap para pemimpin-pemimpin yang disebutkan tadi, kalau mereka betul-betul didukung oleh partai-partai, selain harapan-harapan itu, ya mereka juga harus memiliki sikap-sikap seperti itu. Jadi bukan cuma hanya pengetahuan, keterampilan teknis saja, tetapi juga attitude itu, perilaku, nilai-nilai yang dianut itu, dan tujuannya adalah rangka untuk mewujudkan. Jadi dalam segi agama, Anda mengabdi. Ya. Mengabdi artinya Anda mewakafkan diri untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang. Iya. Itu konsep agama kan. Artinya itu. Ya. Oke Bang, ini sudah cukup. Ini kita sesi ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak, Bang Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.